Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 25403209. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah. Yang pertama, perencanaan dalam perusahaan. 1. Definisi perencanaan dalam perusahaan. 2. Asas-asas perencanaan. 3. Keuntungan perencanaan. 4. Kekurangan atau tantangan perencanaan. 5. Sifat-sifat strategis dalam perencanaan. 6. Langkah-langkah perencanaan. 7. Kesimpulan dan kajian pustaka. Definisi dalam perusahaan. Menurut Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses perbuatan. Cara merencanakan. Silmi dalam CSR 2024 menyampaikan perencanaan merupakan suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kegiatan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penggunaan proposisi dalam berfungsi sebagai penanda konteks yang membatasi ruang lingkup pembahasan perencanaan dan entitas perusahaan secara spesifik, sehingga menyiratkan adanya struktur dan lingkungan organisasi yang khas yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketiga, kata tersebut digabung maknanya menjadi lebih dari sekedar penjumlah arti katanya. Pernyataan perencanaan dalam perusahaan memberikan penjelasan bahwa suatu proses sistematis dan intelektual yang dilakukan secara terstruktur dan terbatas dalam ruang lingkup perusahaan untuk mengatur sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan strategis di masa depan dalam situasi yang tidak pasti. Secara sederhana, istilah ini dapat diuraikan menjadi 3 ide utama, yaitu melalui aktivitas yang berupa merencanakan, bukan melakukan, dan mengorganisasi melalui lokasi atau lingkup yang termasuk dan dibatasi oleh struktur organisasi perusahaan, dan melalui tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan. Asas-asas perencanaan. Menurut Hasimbuan 2017 menyampaikan bahwa asas-asas perencanaan terbagi menjadi 6, yaitu Principle of Contribution, objektif atau asas perencanaan dinamakan setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. Principle of Efficient of Planning atau asas perencanaan dinamakan setiap perencanaan harus efisien dalam pelaksanaannya sehingga dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Planning atau asas perencanaan di mana pemimpin membutuhkan fungsi-fungsi utama. Planning atau asas perencanaan dinamakan pemimpin membutuhkan fungsi-fungsi utama seperti pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pegawai. Pengawasan tidak mungkin untuk menjalani fungsi manajemen lain tanpa mengetahui tujuan dan pedoman kebijaksanaan. Asas perencanaan yang penting karena pemimpin tingkat tinggi banyak mengerjakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana. Atau asas perencanaan yang memiliki patokan perencanaan berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang
akan datang. Asas perencanaan yang meliputi kebijakan dalam mewujudkan pola kerja, prosedur kerja, dan program-program kerja tersusun. Keuntungan dan kekurangan perencanaan. Menurut Sukarna 2011, keuntungan dalam penggunaan perencanaan adalah sebagai berikut. Perencanaan dapat membantu mengatur sebuah produk menjadi lebih teratur dan tertuju. Perencanaan meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak produktif. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. Perencanaan menyebabkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kekurangan dalam penggunaan perencanaan juga dijelaskan oleh Sukarna dengan sebagai berikut. Informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat, sehingga manajer tidak akan dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sifat-sifat strategis dalam perencanaan. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam proses manajemen dapat divisualisasikan dalam gambaran sederhana. Proses dalam perencanaan: menentukan tujuan, menetapkan premis, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan, rangkaian tindakan yang diambil. Kesimpulan, perencanaan adalah bagian penting dari manajemen yang menentukan bagaimana dan kapan sebuah perusahaan akan berjalan. Perencanaan berfungsi sebagai cetak biru, pembantu bisnis, menetapkan tujuan, mengatur sumber daya, dan minimalkan risiko dalam menghadapi pasar yang dinamis. Meskipun proses ini membutuhkan biaya yang waktu serta dapat menghambat rencana, manfaatnya jauh lebih besar. Manfaatnya termasuk seluruh kegiatan terorganisir, penggunaan fasilitas yang optimal, dan menjadi dasar untuk pengawas. Perencanaan dasar seperti asas kontribusi terdapat tujuan dan efisien memastikan bahwa setiap langkah strategis selaras dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan bukan hanya sebuah proses administrasi, itu adalah tugas strategis penting. Perusahaan dapat mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dengan menerapkan strategis sistematis, mulai dari penetapan tujuan hingga evaluasi. Sekian presentasi saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.